Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Valika Dekartika, NIM 52 dari kelas S5B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pelaksanaan dan pembatalan putusan arbitrase. Yang pertama, pelaksanaan putusan arbitrase. Penyerahan dan pendaftaran tersebut dilaksanakan dengan cara melakukan pencatatan dan penandatanganan pada bagian akhir atau di pinggir putusan oleh panitera pengadilan negeri dan arbiter atau kuasanya yang menyerahkan, dan selanjutnya catatan tersebut menjadi dan merupakan akta pendaftaran. Sebelum memberikan pemerintah pelaksanaan, diberikan hak untuk memeriksa secara terlebih dahulu apakah putusan arbitrase tersebut telah diambil dalam satu proses yang sesuai, di mana arbiter atau majelis arbiter yang memeriksa dan memutuskan perkara telah diangkat oleh para pihak sesuai dengan kehendak mereka. Yang kedua, perkara yang diserahkan untuk diselesaikan oleh arbiter atau majelis arbiter tersebut adalah perkara yang menurut hukum yang dapat diselesaikan dengan arbitrase. 3. Putusan yang dijatuhkan tersebut tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Untuk menentukan apakah suatu putusan arbitrase itu putusan arbitrase nasional dapat dilihat dari patokan berikut ini. 1. Faktor wilayah di mana putusan dikeluarkan. 2. Rules yang digunakan untuk menyelesaikan perselisihan. Meskipun putusan itu dikeluarkan di wilayah Indonesia dan para pihak yang berselisih adalah sama-sama warga negara Indonesia, tetapi rule yang digunakan adalah rules internasional. Putusan arbitrase internasional adalah sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat 1 Konvensi New York 1998, yaitu putusan arbitrase internasional adalah putusan yang dibuat di suatu negara yang pengakuan dan pelaksanaannya di luar negeri. Pelaksanaan arbitrase asing ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Yang pertama, pelaksana putusan arbitrase nasional. Instansi atau pejabat yang berwenang untuk melaksanakan atau mengeksekusi putusan arbitrase adalah pengadilan negeri. Sedangkan majelis arbitrase yang mengeluarkan atau menjatuhkan putusan tidak memiliki kewenangan untuk memerintahkan dan menjalankan eksekusi atau pelaksanaan putusan. Yang kedua, pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Pelaksanaan putusan arbitrase internasional ini pun melalui proses yang sama, yaitu tahap pendaftaran lalu eksekusi. Namun perlu diingat kembali bahwa yang dimaksud dengan putusan arbitrase asing telah dikemukakan dalam Peraturan Mahkamah Agung atau PERMA nomor 1 tahun 1990, Jangto Konvensi New York tahun 1958. Putusan arbitrase itu bersifat final dan binding. Itu berarti putusan arbitrase tidak bias dibanding atau dikasasi. Meskipun demikian, masih ada upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak yang berselisih, yaitu upaya permohonan pembatalan terhadap putusan arbitrase tersebut. Sedangkan alasan yang dapat digunakan untuk permohonan pembatalan putusan arbitrase apabila putusan arbitrase tersebut juga mengandung unsur-unsur antara lain: 1. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu. 2. Setelah putusan dijatuhkan, ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan, dan putusan dijatuhkan atas dasar hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam memeriksa sengketa. Permohonan pembatalan suatu putusan arbitrase dapat dilakukan
apabila terjadi hal-hal antara lain: 1. Apabila putusan telah diberikan dengan melampaui batas-batas yang diberikan dalam persetujuan arbitrase. 2. Apabila putusan telah diberikan berdasarkan persetujuan arbitrase yang batal atau lampau waktunya. 3. Apabila putusan telah diberikan oleh sejumlah arbiter yang tidak berwenang memutus di luar hadirnya arbiter-arbiter yang lainnya. 4. Apabila telah diputuskan dengan hal-hal yang tidak dituntut atau putusan telah mengabulkan lebih daripada yang dituntut. 5. Apabila putusan mengandung keputusan yang satu sama lainnya bertentangan. Permohonan pembatalan putusan menurut International Centre for Settlement of Investment Disputes atau ICSID Rule. 1. Syarat formal penahanan pembatalan. Permohonan pembatalan menurut ICSID Rule hanya bisa dilakukan secara tertulis. Permohonan pembatalan dialamatkan ke Sekretaris Jenderal ICSID. Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan paling lambat 120 hari setelah putusan dijatuhkan atau 120 setelah putusan diterima para pihak. 2. Alasan permohonan pembatalan. Ada 4 alasan yang ditentukan oleh ICSID Rule sebagai dasar untuk dapat mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase sebagai berikut. Pembentukan majelis arbitrase tidak tetap. Yang dimaksudkan dengan pembentukan majelis arbitrase tidak tetap adalah pembentukannya dilakukan dengan ketentuan-ketentuan yang ada atau tidak sesuai dengan klausul atau perjanjian para pihak. Majelis arbitrase melampaui batas kewenangan dengan alasan majelis arbitrase melampaui kewenangan. Salah seorang arbiter atau para arbiter melakukan korupsi. Yang terakhir, terjadinya penyimpangan yang serius terhadap tata cara pemeriksaan. Suatu penyimpangan terhadap tata cara pemeriksaan dikatakan serius apabila penyimpangan dilakukan terhadap hal-hal yang fundamental dan melanggar hukum ataupun rule yang dipergunakan dalam memutus perselisihan tidak sesuai dengan yang disepakati para pihak. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurangnya saya mohon maaf apabila ada kata atau kalimat yang kurang tepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.